Mantap. Tuh, emang dari kecil tuh emang pingin masuk FK. Tapi dia tuh kayak ngeliatin aku kayak gini. Tapi ngeliat aku kayak gitu loh. Ya muka tuh apa ya? Muka tuh nggak enak diulang tapi enak dikenang. Halo semuanya, selamat datang di Medika, Media Informasi dan Edukasi. Namaku Owen, dan di Medika ini aku dengan berbagai macam narasumber akan membahas informasi-informasi seputar kedokteran dan kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan anak Fakultas Kedokteran, terutama di Universitas Katolik Widya Mandala. Nah, di sini kita udah kedatangan nih kakak-kakak yang asik, ganteng, dan cantik, yang seru banget buat diajak omong. Mereka ini semua adalah mahasiswa kedokteran semester 7. Bayangin coba, mereka itu udah jalanin kuliah selama 7 semester. Itu sekitar 3 tahun lebih. Bayangin, itu susahnya gimana coba. Ini nanti kita lihat lah. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo teman-teman, halo Wan. Jadi Halo. kenalin, namaku Buon, biasa dipanggil ya. Nama lengkap aku Jonathan Buon, tapi teman-teman lain sering manggil aku Buon. Aku angkatan 2017. Oke, aku Grand Rich, ya angkatan 2017 juga. Halo semua, nama aku Gwen, aku juga dari angkatan 2017. Oke, halo semua, aku Jenis, aku juga dari angkatan 2017. Oke, udah berkenalan ya sama narasumber kita. Gimana nih kakak yang udah jalanin semester 7? Apa rasanya? 1 minggu kan udah jalanin, bener nggak sih? Benar-benar. Mantap, Gimana? mantap. Kenapa mantap? Kakak-kakak yang jadi narasumber di sini tuh emang udah teman deket ya. Udah nggak tahu sih lama banget. Udah lama banget kan teman dekatnya, atau waktu kuliah itu baru deket? Dari kuliah sih. Oh, dari kuliah. Nggak ada yang Iya teman nggak? SMA ya? Nggak Nggak ada. Ya, soalnya Kan kami beda pulau semua. ya beda pulau semua kami. Kalian tahu ya kalau misalnya di kampus itu mereka itu kelihatan akrab banget. Kemana-mana pasti bareng. Kalau ada istirahat panjang, aku keluar kampus gitu, pasti kelihatan mereka keluar bareng gitu. Tahu? I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the wall. Ini kayak front, gak ada yang bisa misahin mereka gitu. Bahkan ya kalau aku pernah lihat sih di story-nya mereka nih. Kalau waktu pandemik ini ya, mereka itu masih bisa call bareng gitu, masih kelihatan akrabnya gitu loh, masih kelihatan dekat, in contact with each other. Aku ini jujur nih dari aku sendiri ya, yang masa pandemik ini, liburan kemarin terutama nggak ada berhubungan sama teman-temanku. Kayak aku berasa kehilangan teman-temanku. Tapi mereka, kalau ngeliat dari mereka dari story-nya itu, kok bisa ya masih berhubungan deket gitu. Kok sedih ya? Kalau dari kita sih, soalnya memang setiap apa ya, kalau lagi biasanya kuliah dan maksudnya lagi nggak online gitu, ya memang setiap hari bareng sih, ya nggak. Jadi kayak di luar teman-temanku ini ya aku nggak ngapa-ngapain, jadi ya ngapa-ngapainnya sama mereka gitu. Ngapa-ngapain banget nih Mbak. Maksudnya kayak hangout dan lain-lain. Iya, terus kalau pandemik ini kan kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus kita ini pada di rumah masing-masing kan. Terus ya orang-orang gabut juga. Jadi ya daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah kita kadang-kadang ngomong di grup gitu, call yuk. Ya udah akhirnya ya gitu. Paham. Ini pertanyaan pertama sih buat Kak Jonis. Ketika kakak ini kan masuk FK gitu ya. Apa sih yang jadi dorongan utama mau masuk FK itu? Kayak emang melihat FK itu wah banget
ini biar kelihatan pinter atau penasaran FK itu gimana sih, jadi ya udah coba aja masuk, atau actually ada motivasi lain gitu? Kalau aku sih, kalau masuk FK itu bukan coba-coba ya. Maksudnya kayak nggak yang, kayaknya FK ini enak deh, aku coba aja. Nggak sih. Kayaknya nggak ada sih orang yang mau coba-coba masuk FK. Jadi kayak aku tuh lebih, apa ya, kayak masuk FK ini emang aku yang pingin gitu. Emang dari kecil tuh emang pingin masuk FK. Maksudnya, apa ya, kayak misalnya kalau ditanya gitu loh, waktu kecil, kamu mau jadi apa sih? Kayak gitu. Pasti aku jawabnya, pengen jadi dokter. Terus emang apa ya, dari kecil tuh aku tuh kan suka banget dibacain buku gitu waktu kecil nih. Terus emang dari dulu tuh aku suka banget dibacain dongengnya Dokter Dolittle itu loh. Tahu kan Dolittle? Nah, Oh ya, gara-gara itu itu yang tuh hewan-hewan itu kan. Tapi ya kalau itu kan dokter pergi hewan itu. ke dokter hewan, bukan ke dokternya Nah, manusia. Nah, aku tuh pengen jadi dokternya itu dari sana, tapi beda sama dokter Dolittle yang ke hewan, aku ke manusia gitu. Nah, terus gara-gara itu juga aku emang pengen jadi dokter dari kecil, terus kebetulan orang tua support juga kan. Jadi gara-gara waktu kecil dari SD, SMP, SMA itu aku emang pikirannya itu emang pengen jadi dokter doang. Sampai akhirnya aku waktu SMA kelas 12 itu kan kayak diposisiin di suatu keadaan di mana emang harus milih kan mau lanjut kuliah apa sih gitu. Jadi sampai di sana tuh aku ya cuman taunya pengennya lanjut FK gitu loh, sampai ditanya pilihan kedua kamu apa, kayak aku nggak tahu, aku pengennya FK. Ya udah akhirnya masuk FK deh. Ya tapi emang pingin sih, emang pingin di FK, terus daftar FK kemudian dapet, ya udah tuh. Oke, Kamu gimana, Uwen? kalau aku sih benernya ya, jujur. Nah, Kalau aku dari kecil itu emang nggak punya cita-cita apapun, gitu. Nggak ada gambaran pengen apa. Aneh, jujur aneh sih. Kayak, tapi lucunya itu dulu kalau misalnya pas SD ya, ini SD, kan pasti ditanyain, suruh buat cerita kalau besar mau jadi apa gitu, ya kan? iya. Lucunya itu, aku nggak pernah punya gambaran apa, tapi kalau nulis selalu tulisnya itu, aku mau jadi dokter. Gitu. Mau jadi dokter anak, soalnya gampang ngurusin anak gitu-gitu aja. Itu, lu ngelihatnya itu SD, nggak tahu apa-apa. Nah, terus pas Baru anak jalanin, udah mikir anak gitu ya. iya. Tapi sering jalanin waktu pas SMP, SMA gitu ya. Nggak suka yang namanya bio itu. Nggak suka sama sekali. Sukanya malah yang hitungan, fisika, biologi. Nah, tapi pas awal itu SMP itu, ciciku nih masuk kuliah kedokteran. Jadi jarakku sama ciciku itu sekitar 5-6 tahunan. Ya kan? Nah, jadi pas aku udah masuk SMA, yang dimana aku harus memang mikirin ke depannya gimana gitu kan ya. Aku ngeliat, kok asik banget ya kuliah kedokterannya ciciku itu. Kayak, ya terlihat beda gitu loh dari bayanganku biologi yang menurutku annoying banget, aneh, gak jelas. Dan ngeliat ciciku itu asik banget. Jadi pas dia pas itu akhirnya aku tertarik, ya udah kalau gitu aku coba ambil kedokteran aja daripada aku, lagian kedokteran ujungnya itu lebih jelas daripada kalau misalnya aku kuliah yang lain gitu. Iya, mantap. Kakak yang lain nggak ada yang mau coba sharing sedikit lah? Maksudnya aku pengen lihat ada motivasi lain dari selain yang siapa ya? Kalau aku kenapa masuk FK mungkin ya hampir, kalau menurutku ya hampir semua orang, enggak semua orang ya, rata-rata ya. Kalau aku sih awalnya pastilah ada keinginan orang tua kan, yang anaknya mau FK dan lain-lain gitu. Ya terhubung saya juga tidak ada pilihan, juga kan masih bingung juga mau pilih apa. Masih belum ada passion apa-apa juga waktu. Ya kalau ditanya SD mau jadi apa ya pastilah kita bilang mau jadi dokter dan lainnya, sama kayak Owen dan itu. Nah, kemudian makin kita SD, SMP, ya, mungkin kayak kita mau jadi dokter gitu ya. Sampai akhir SMA kan kita suruh mutusin nih. Ya dari orang tua kan minta jadi dokter gitu loh. Ya kalau aku sih ya aku ngerasa ya mungkin aku mampu aja kalau misalnya jadi dokter gitu loh. Dan ya mungkin untuk teman-teman juga yang dengerin, mungkin ada yang sama kayak aku juga ya, kayak misalnya
orang tua yang minta jadi dokter. Kalau menurutku alasan apapun itu, kalau kamu mau jadi dokter, kalau kayak aku sih oke-oke aja. Tapi sama memang, oh ya aku ngikut, aku jadi dokter ya. Sama kamu udah masuk dan komit lah kalau sama dirimu sendiri, kalau kamu bisa ngikutin pelajaran dokter ya, menurutku ya nggak apa sih, alasannya apapun itu. Gitu. Terus Kak Bon nih, udah kecemplung ceritanya mau masuk FK. Terus pas pertama kali masuk kedokteran gimana sih? Pas Moka dulu. Sebenarnya kan, tapi buat yang nggak tahu, Moka itu ospeknya punyanya WM ya. Jadi agaknya kalau dengar-dengar dari cerita kakak-kakak, katanya dulu Mokanya agak mengerikan gimana gitu. Kau nggak coba ceritain? Oke. Mungkin aku jelasin dulu ya Moka itu apa. Jadi Moka itu ospek yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran WM. Jadi Moka itu panjangannya masa orientasi kedokteran angkatan. Nah, berhubung aku angkatan 2017, tapi aku Moka 2017. Nah, di Moka itu tujuannya kamu dibangun mentalmu itu. Jadi dibuat kamu tuh bener-bener beda, nggak siswa tapi mahasiswa gitu loh. Nah, untuk Moka ini ya, kalau mungkin dikit yang tahu, mungkin angkatanku aja sih yang tahu, dan mungkin ya 2008 sedikit doang yang tahu. Aku itu lulus bersyarat. Nah, waktu Moka itu aku lulus bersyarat. Nah, jadi ya ada maksud kenapa aku lulus bersyarat, mungkin tugas lupa bawa gitu. Kayak udah buat tapi lupa gitu dan lain-lain. Nah, lucunya waktu Moka ini aku ada pengalaman, ingat banget aku ini, nggak mungkin aku lupa. Dan aku udah ceritain ke teman-temanku. Jadi gini, ini Moka itu ada 5. Maksudnya ada 5 hari. 1 pra PPK, dibilang pra PPK. Besok 4 hari Moka sama dengan PPK. Nah, jadi di waktu Moka itu ya hari Senin ya. Hari Senin, kan nggak tahu nih Moka nih gimana nih, PPK gimana. Aku anak rantau, jadi nggak ada orang tua, nggak ada apa. Makanan bingung, cari makanan. Soalnya waktu di pra PPK ada sih dia bilang nggak usah bawa makanan, dia bilang. Tapi kan ya apa ya, Moka itu pagi, jam berapa ya kita kemarin ya? 6 ya? Jam 5. Yeah. Jam 5. Setengah 6. Setengah 6 ya, setengah 6, kalau saya setengah 6. Setengah 6. Ya udah, aku dari daerah Pakuan kan, dulu apartemen di daerah Pakuan, cari makan dulu. Takutnya kan, wah nggak ada makanan, nggak ada apa. Bisa aku biasa makan pagi. Ya udah, besok pas cari makan, cari nasi kan pasti. Ya udah, dari daerah Pakuan itu aku ke daerah Kenjeran dong. Soalnya makanan satu murah sana pasti. Besok ya kemungkinan buka lah. Soalnya kan di daerah Kenjeran pasti nggak ada toko-toko gitu. Oke, besok dari Pakuan ke daerah Kenjeran. Besok ya kalau untuk teman-teman yang tahu ada pertigaan Ken Park situ. Perempatan. Nah, kalau dalam otakku, Mulyasari pasti banyak makanan. Nah, itu pakai motor, soalnya nggak boleh pakai mobil kan, waktu mau tuh nggak boleh pakai mobil. Iya, nggak boleh bawa mobil. Nah, pasti pakai motor, tapi motorku ini mungkin oleh udah motor lama ya, jadi kalau ngegas tuh memang rada keras dikit, rada keras gitu, bukan dimodif atau apa, memang udah lama aja. Habis gitu belok kiri, rating belok kiri. Habis gitu pas cari waktu aku ngelewat itu ada ngeliat nenek-nenek bawa ember dia bawa ember. Pas tapi dia tuh kayak ngeliatin aku kayak gini, tapi ngeliat aku kayak gitu loh. Tapi aku ngeliat dari apa ya, enggak dari pandangan apa ya, dari sudut mata gitu loh ngeliatnya, kayak sekilas gitu ngeliat dia ngeliatin aku pas gitu. Ya udah lewat aja. Terus itu kok makin ke Mulyo makin gak ada yang buka. Ya udah tak putar balik mau ke daerah Kenjeran, mungkin ada daerah Kenjeran, soalnya nggak tahu jauh. Soalnya aku tuh berangkat jam 5, nanti setengah jam dong. Aku takut juga telat kan. Pas aku putar balik, ternyata nenek-nenek itu di tengah jalan sampai bawa ember, kayak mau ngadangin aku gitu, kayak mau dilempar ember gitu. Aku udah, wah apa nih? Pas gini,
Pas aku mau deket kok dia malah kayak mau mukul gitu. Loh, apa nih? Langsung cepat ngindar aja kayak keluar langsung kayak gitu. Hampir kena siniku kayak seruk gitu kena ember. Ya udah coba sampai aku dipukulin ember itu. Ini sumpah aku cerita ke teman-teman yang lain di situ. Ya udah, besok ternyata dapat makanan di daerah Kenjeran waktu muka. Ternyata waktu muka sudah ada makanannya. Kan udah beli 2 bungkus, aku beli nasi 2 bungkus untuk pagi dan siang. Oh iya. Ternyata untuk makan ya udah kan kalau makannya harus habis kan. Ya kami ya diajar gitu. Ya udah. Ini terhubung Grandage juga ada di kelompokku kan. Ya inget nih yang gegernya. Aku beli makanan tuh nggak setengah-setengah loh. Nasi 2 bungkus. Makan porsi kuni gitu loh. Nasi 2 bungkus. Susu. Astaga. Ya itu sih paling nggak bisa tak lupain dah. Dipukul sama mbah-mbah ember. Hampir dibegal deh. Dibegal ember aja. Tapi untungnya nggak telat kan waktu datang mukanya. Itu muter-muter banyak sih. Oh. Enggak. Soalnya ya cepat juga. Soalnya mungkin gara-gara aku cepat juga ya. Mungkin setengah jam tuh kayak cepat ngelawatin jalan, nggak pelan-pelan. Kayak malam-malam. Nggak malam-malam sih, kayak masih gelap-gelap gitulah, gelap-gelap subuh gitu. Subuh. Gelap-gelap subuh gitu. Itu aja sih yang paling berkenangan. Besar. Kenangan awal jadi awal masuk lah. Ya muka tuh apa ya? Muka tuh nggak enak diulang tapi enak dikenang. Kedokteran tuh kamu bisa masuk, tapi belum tentu kamu bisa keluar gitu loh. Tapi lama kelamaan ya jadi sadar aja sih kayak ya life happens, people grow apart gitu loh.